Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyarul muslimin rahimakumullah, para taretan sadejeh si mulyagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata mati bersinonim dengan mengakhiri hidup. Nafas yang terakhir, meninggal dunia, gugur, tewas, syahid, dan seterusnya yang kaya dengan sinonim atau persamaan kata tersebut. Sebaliknya, kata lahir tidak sekaya sinonim kata mati. Adanya banyak cara untuk mati dalam pengertian mati yang baik dan mati yang tidak baik. Ketika seseorang melakukan maksiat, misalnya berjudi karena duduk terlalu lama. Kalau judi yang dibayangkan adalah judi konvensional, bukan judi online. Maka bisa terjadi bahwa mereka yang terlalu payah, terlalu lelah duduk itu akan mati. Dan mati semacam ini tidak baik. Karena mati dalam keadaan maksiat. Sebaliknya, ketika seseorang mati dalam kondisi sedang beribadah, misalnya sedang bersolat berjamaah di masjid, kemudian meninggal dunia atau wafat, maka matinya adalah mati yang baik. Paling tidak, ketika kita melihatnya dari segi lahiriah, karena manusia hanya mampu dan dibolehkan hanya memutuskan, memvonis berdasarkan penglihatan lahiriah. Masyarul muslimin rahimakumullah, para taretan sadejeh si mulyagi Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat yang sangat terkenal ialah Khalid bin Walid, yang mendapatkan julukan dari Rasulullah, Saifullah al-Maslul, yang artinya adalah pedang Allah yang terhunus.
Maka beliau sangat merindukan mati di medan perang, mati syahid di medan perang. Beliau adalah seorang pahlawan Islam yang tidak pernah kalah ketika melakukan peperangan. Dan peperangan yang diikuti ada yang mengatakan lebih dari 100. Atau paling tidak puluhan kali. Dan hebatnya lagi ketika beliau yang semula adalah seorang panglima di dalam peperangan yang dia tidak pernah kalah. Maka ketika zaman sahabat Umar bin Khattab, karena dikhawatirkan umat Islam mengkultuskannya, atau paling tidak ada anasir atau unsur mengkultuskan. Ini sebagian penafsiran sejarah. Kemudian dia diberhentikan. Apa yang beliau katakan? Saya berperang bukan karena Umar. Artinya bahwa dia benar-benar berperang karena Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari syahid. Bukan untuk mencari mati, tetapi untuk mencari mati syahid. Karena bisa saja seseorang yang berperang sepertinya di jalan Allah, tetapi dia ditemukan membunuh dirinya karena tidak tahan sakit ketika beberapa senjata tajam, tombak, panah, pedang dan sebagainya melukai, merobek tubuhnya, sehingga dia menekan anak panah yang ada untuk lebih menusuk lagi dan menjadikan dia mati. Artinya mati bunuh diri. Dan mati bunuh diri bukanlah syahid. Ada juga seorang sahabat yang ketika di dalam peperangan mendapatkan harta rampasan, maka dia menyembunyikan selimut. Dalam tanda kutip, sekedar selimut. Kemudian dia gugur atau meninggal atau tewas dalam peperangan tersebut, maka dia pun tidak bisa dikatakan sebagai seorang yang mati syahid karena dikotori dengan korup, dikotori dengan mencuri selimut yang seyukyanya dikumpulkan, baru dibagikan. Karena pada saat Rasul baru akan dibagikan oleh Rasulullah, tetapi dia belum mendapat restu, belum mendapatkan pembagian, dia langsung mengambil sendiri. Dan itu adalah pencurian. Pencurian terhadap ghanimah ataupun harta rampasan, dan itu bukan syahid. Masyarul muslimin rahimakumullah. Tetapi sekali lagi bahwa Khalid bin Walid tidak tewas, tidak gugur dalam medan perang, tetapi beliau meninggal dunia seperti kebanyakan manusia, seperti kebanyakan umat Islam. Walaupun barangkali kita meyakini bahwa mati di atas ranjang pun itu adalah bentuk dari kesahidan atau mati syahid dalam bentuk yang lain. Masyarul muslimin rahimakumullah, para taretan sadaya mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabatnya, di antaranya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan lain-lain, mendaki puncak Uhud, maka terjadilah gempa. Gunung Uhud bergoyang. Maka Rasulullah mengatakan,
Wahai gunung Uhud, fa innaha, sesungguhnya di atasmu, fa innaha alaika nabiyun wa siddiqun wa syahidani. Sesungguhnya di atas punggungmu, wahai gunung Uhud, ada Nabi, ada Siddiq, Abu Bakar Siddiq, ada 2 orang sahabat, 2 orang syahid. Walaupun 2 orang itu masih hidup, tetapi merupakan salah satu mukjizat Rasulullah bahwa Rasulullah bisa mengetahui bahwa kedua orang sahabat dalam hal ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Utsman bin Affan radhiyallahu an akan mati syahid. Dan tentu pengetahuan ini adalah wahyu, karena beliau tidak mengatakan sesuatu kecuali apa yang diwahyukan. In huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah dia mengatakan berdasarkan hawa nafsunya, tetapi dia mengatakan sebagaimana wahyu yang diwahyukan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya mati syahid itu tidak hanya dimiliki oleh orang yang gugur dalam perang, seperti misalnya perang Badar, perang Uhud, perang Khaybar, perang Khandaq, perang Mu'tah, dan perang-perang yang lain. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan metode Q&A, question and answer, metode tanya jawab, untuk menjelaskan sesuatu pemahaman. Beliau bertanya kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, apa yang kau ketahui tentang mati syahid? Maka di antara para sahabat menjawab, yang dinamakan mati syahid itu adalah orang yang mati atau meninggal atau gugur ketika perang membela agama Allah. Rasulullah kemudian bersabda, kalau seperti itu, maka sesungguhnya umatku yang mati syahid sangat sedikit. Maka Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa yang termasuk mati syahid itu adalah yang pertama, orang yang gugur dalam perang membela agama Allah. Ini mati syahid yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang meninggal dunia di tempat tidur dalam keadaan di jalan Allah. Artinya ketika orang berada di jalan Allah, artinya iman yang benar, melakukan ibadah yang benar, kemudian tidak maksiat, maka berarti berada di jalan Allah. Dan ketika orang tersebut meninggal dunia, walaupun meninggalnya di atas ranjang,
maka beliau adalah mempunyai derajat syahid. Yang ketiga adalah orang yang meninggal karena digigit ular atau digigit binatang-binatang beracun yang lain. Kemudian yang keempat, orang yang mati tenggelam. Apakah tenggelam di laut, tenggelam di sungai, tenggelam di kolam renang, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah orang yang meninggal atau gugur jatuh dari kendaraan. Apakah jatuh dari pesawat terbang atau jatuh dari kendaraan darat, jatuh dari kendaraan laut dan sebagainya. Kalau jatuh dari kendaraan laut, bisa saja matinya adalah mati tenggelam. Kemudian yang keenam adalah orang yang gugur atau meninggal dunia karena diterkam oleh binatang buas. Mungkin diterkam serigala atau harimau atau hiena atau cita dan sebagainya dan sebagainya. Dan yang ketujuh adalah orang yang meninggal karena melahirkan. Ibu-ibu yang meninggal karena melahirkan itu adalah mempunyai derajat mati syahid. Kalau yang meninggal adalah anaknya atau bayinya, maka nanti di akhirat ketika hari kiamat, bayi tersebut akan datang kepada ibunya untuk membimbing ibunya dibimbing ke surga. Masyarul muslimin rahimakumullah, dan seterusnya. Karena ada banyak hadis yang menjelaskan tentang orang yang punya derajat mati syahid. Yang jelas, jumlah umat Muhammad yang mati syahid tidak hanya sedikit, tetapi bisa banyak. Termasuk ketika terjadi wabah COVID-19. Tentu orang tidak ingin mati ketika COVID terjadi. Oleh karena itu, ketika tidak ingin tewas karena COVID, tetapi kenyataannya adalah tewas karena COVID atau gugur atau meninggal dunia karena COVID, maka ada hiburan. Hiburannya adalah bahwa orang yang meninggal karena wabah, apakah itu wabah taun atau wabah disentri dan seterusnya, maka orang tersebut mempunyai derajat mati syahid. Masyarul muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan ketika kita meninggal, maka kita mendapatkan derajat mati syahid. Karena derajat syahid itu berarti kita yang pertama adalah husnul khotimah. Mati membawa iman, mati membawa takwa. Dan orang tersebut akan mendapatkan ampunan dari Allah
dan mempunyai harapan yang besar untuk mendapatkan nikmat kubur. Kuburnya terang benderang, kuburnya luas, tidak ada tebing bumi, dan hisabnya juga ringan atau mungkin juga bebas dari hisab. Dan ketika kita melalui Shiratal Mustaqim, kita punya harapan, atau orang-orang yang mati syahid mempunyai harapan, dibimbing, dipegang tangannya oleh malaikat Jibril, kemudian diajak menyeberangi Shiratal Mustaqim untuk sampai di surga dan bisa masuk surga dengan pintu mana saja yang dia suka. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Itulah sekedar ceramah pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya kepada kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.